Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Dwi Purnomo dengan NIM A/2022-14/227 ingin mempresentasikan hasil tugas UAS penambangan data. Tugas UAS ini adalah menyelesaikan estimasi MPG dengan menggunakan metode regresi linier yang sudah diberikan datasetnya dengan memiliki 39 records dengan 7 fitur. Kita coba buka datasetnya seperti ini. Kita langsung ke collect saja. Pertama-tama kita membuat datasetnya dulu. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam analisis data, karena kita perlu memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah lengkap dan terstruktur dengan baik. Di sini ada 9 fitur yang dari datasetnya tadi. Pertama ada displacement, MPG, cylinder, horsepower, weight, acceleration, model year, origin, dan car name. Kemudian kita akan memeriksa data yang kosong dan mengubahnya menjadi null. Setelah membuat dataset tadi, kita akan memeriksa apakah ada nilai yang hilang. Kita menggunakan metode isNull untuk memeriksa kolom mana yang memiliki nilai kosong. Ini penting untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan untuk pelatihan model tidak memiliki nilai yang hilang yang dapat mempengaruhi hasil. Data yang tidak lengkap dapat menyebabkan model yang tidak akurat dan bias. Untuk mengubahnya menjadi null, kita menggunakan metode replace karena memungkinkan kita untuk menangani nilai yang hilang dengan lebih mudah, seperti menghapus atau mengisi nilai tersebut. Mengubah nilai kosong menjadi null adalah langkah penting dalam pembersihan data, karena kita dapat menggunakan metode seperti imputasi untuk mengisi nilai yang hilang atau menghapus baris yang tidak lengkap. Kemudian menghapus data duplikat dan fitur yang bernilai konstan. Untuk menghapus data duplikat, kita menggunakan drop duplicates. Untuk menghapus baris yang sama dalam dataset, data duplikat dapat menyebabkan bias dalam model dan harus dihilangkan. Misalnya jika ada beberapa entry untuk mobil yang sama, ini dapat memberi bobot yang tidak proporsional pada model kita. Untuk menghapus fitur konstan, kita memeriksa fitur yang memiliki nilai unik hanya satu kali. Fitur-fitur ini tidak memberikan informasi yang berguna untuk model, sehingga kita menghapusnya dari dataset. Menghapus fitur yang tidak bermanfaat membantu menyederhanakan model dan meningkatkan kinerjanya. Kemudian ada visualisasi dengan bar chart. Ini ada histogram numeriknya. Untuk fitur numerik seperti MPG, weight, dan horsepower, kita menggunakan metode HIS untuk menampilkan histogram. Histogram memberikan gambaran tentang distribusi nilai dalam fitur tersebut, apakah terdistribusi normal, miring, atau memiliki outlier. Dengan visualisasi ini, kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan potensi masalah dalam data, seperti distribusi yang tidak merata atau adanya nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi model. Kemudian ada kategorikal.
kita menggunakan konplot dari pustaka Seaborn untuk menampilkan distribusi fitur kategorikal seperti origin, car, car name. Ini membantu kita memahami sebaran data yang dalam kategori tersebut. Visualisasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah mobil dari setiap asal dan merek. Kemudian ada mengkonversi nilai kategorikal menjadi ordinal. Kolom karnem yang bersifat kategorikal dikonversi menjadi nilai numerik menggunakan label encoder. Ini penting karena model regresi memerlukan input numerik untuk melakukan perhitungan. Proses ini memungkinkan kita untuk memasukkan informasi kategorikal ke dalam model tanpa kehilangan makna dari data tersebut. Dengan mengkonversi nama mobil menjadi angka, kita dapat mempertahankan informasi yang relevan sambil memudahkan pemrosesan data. Kemudian ada analisis korelasi, cek korelasi. Untuk korelasi antar fitur, kita menggunakan metode COR. Untuk menghitung korelasi antara fitur numerik, korelasi memberikan informasi tentang hubungan antara dua variabel, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Memahami korelasi antar fitur sangat penting untuk menentukan fitur mana yang paling berpengaruh terhadap variabel, target variabel. Kemudian ada membagi data menjadi training dan testing. Untuk ini metode trainingnya, ini testingnya. Pembagian data kita menggunakan trend test split untuk membagi dataset menjadi dua bagian, 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini penting untuk menguji model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya, sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja model secara objektif. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa model tidak hanya menghafal data pelatihan, tetapi juga dapat menggeneralisasi dengan baik pada data baru. Kemudian gunakan multiple linear regression. Model regresi linear, kita membangun model regresi linear menggunakan linear regression.
Model ini berusaha untuk menemukan hubungan linear antara fitur dan target variable atau MPG. Regresi linear adalah metode yang sederhana namun kuat untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan satu atau lebih fitur. Kemudian ada hasil, jelaskan hasil dari R2, RMSE, MSE, MAPE dari multiple linear regression. Untuk R2 sendiri menunjukkan proporsi varians dalam MPG yang dapat dijelaskan oleh model. Nilai mendekati 1 menunjukkan model yang baik. Contoh, R2 sama dengan 0,99. Berarti 99% varians dalam MPG dapat disajikan oleh fitur yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa model kita sangat efektif dalam menjelaskan data. Dan ada RMSE, mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai aktual. Nilai yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Contoh RMSE 0,15 menunjukkan kesalahan rata-rata prediksi yang kecil, yang menunjukkan bahwa model kita cukup akurat. Kemudian ada MSE. Rata-rata dari kuadrat kesalahan. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik model. Contoh MSE 0,02 menunjukkan kesalahan kuadrat yang kecil, yang menunjukkan bahwa model kita dapat memprediksi nilai MPG dengan baik. Kemudian ada P, mengukur kesalahan dalam persentase. Nilai yang lebih rendah menunjukkan akurasi yang lebih baik. Contoh MAPE 0,01. Berarti kesalahan rata-rata dalam persentase adalah 1%, yang menunjukkan bahwa model kita memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam prediksi. Kemudian ada menggunakan random forest regressor. Model random forest regressor dibangun dengan 1000 estimator untuk meningkatkan akurasi. Random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan untuk memberikan prediksi yang lebih stabil dan akurat. Metode ini sangat efektif dalam menangani data yang kompleks dan memiliki banyak fitur. Hasil evaluasi menunjukkan R2 menunjukkan seberapa baik model menjelaskan varians dalam data. Contoh R2 0,99 menunjukkan model yang sangat baik dalam memprediksi MPG. RMSE mengukur kesalahan prediksi. Contoh RMSE 0,15 menunjukkan kesalahannya rendah, yang menunjukkan bahwa model kita dapat memprediksi dengan akurasi yang tinggi. MSE rata-rata kesalahan kuadrat. Contoh MSE 0,02 menunjukkan kesalahan yang kecil, yang menunjukkan bahwa model kita dapat memprediksi nilai dengan baik. Kemudian ada MAPE, persentase kesalahan rata-rata. Contoh MAPE adalah 0,01 menunjukkan akurasi yang sangat baik, dengan kesalahan rata-rata hanya 1%. Kemudian ada metode mana yang terbaik. Untuk metode yang terbaik adalah random forest regressor. Alasannya, yang pertama, kemampuan menangani non-linearitas. Random forest dapat
menangani hubungan non-linear dan interaksi antar fitur dengan lebih baik dibandingkan regresi linear. Ini sangat penting dalam konteks data otomotif, di mana hubungan antara fitur dan target seringkali tidak linear. Yang kedua ada pengurangan overfitting. Random forest mengurangi risiko overfitting dengan menggunakan ensemble dari banyak pohon keputusan, sehingga lebih robust terhadap data yang phishing. Ini membuat model lebih generalisable dan dapat diandalkan pada data baru. Ini adalah ada hasil evaluasi. Random forest menunjukkan nilai R2 yang lebih tinggi dan RMSE, MSE, dan MAPE yang lebih rendah dibandingkan regresi linear, menunjukkan akurasi yang lebih baik dalam prediksi. Ini menunjukkan bahwa random forest lebih mampu menangkap kompleksitas dan data dan memberikan hasil yang lebih akurat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.